Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Pak Agung dan juga Ustaz Ismail. Saya kira sebenarnya secara formal ya, kita ini, Indonesia ini sudah memiliki perangkat hukum yang cukup lumayan kompleks ya, berkenaan dengan tadi perlindungan terhadap lingkungan ya, ada Undang-Undang Nomor 32 2009, kemudian Undang-Undang apa namanya, minerba, perkebunan, dan yang prinsipnya itu adalah strict liability ya, dan juga dibarengi dengan aturan-aturan izin yang sebenarnya cukup berlapis ya. Ada terkait AMDAL, kemudian ketika ini ada izin lingkungan ya, ada perizinan berbasis risiko, yang semua itu sebenarnya kalau dijalankan dengan sepenuhnya, dengan baik, dengan transparansi, dengan akuntabilitas yang tinggi, menurut saya sebenarnya relatif mencukupi ya untuk bisa mencegah kerusakan-kerusakan atau potensi-potensi kerusakan dari adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh korporasi. Walaupun sebenarnya perizinan-perizinan itu memang belum terintegrasi sepenuhnya dengan atau di dalam kerangka namanya environmental accountability ya, yang berbasis bagaimana risiko dari sebuah ekosistem gitu. Dan seringkali juga persoalannya adalah tidak berhenti pada aspek-aspek yang sifatnya ekologis semata, tapi adalah tadi kembali adalah seberapa efektif sebenarnya kita ini telah menegakkan hukum lingkungan tadi itu. Nah, disinilah seringkali kita jumpai justru di lapangannya terjadi banyak tadi ya kong kali kong ya, kelindahan antara korporasi dengan para pelaksana pembuat regulasi di lapangan ya, yang seharusnya mungkin amdalnya itu apa namanya disusun dengan seksama, disusun dengan proses uji konsultasi publik yang memadai dan dilakukan secara transparan, tapi akhirnya berhenti menjadi sebuah upaya-upaya formalistik yang administratif gitu. Nah, itu yang kemudian menciptakan atau menghasilkan sebuah produk yang tadi tidak seharusnya dihasilkan dari atau dikendaki dari produk-produk kebijakan tadi itu. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka produk-produk hukum lingkungan ini tidak menciptakan yang mungkin saya sebut sebagai deterrent effect atau deterrent effect ya, atau efek jerah, efek gentar bagi korporasi gitu. Iya, Karena apa? Karena korporasi merasa semua bisa diatur, semua bisa dikondisikan. Yang penting ada berapa uangnya kan begitu. Nah, ini yang sering kali terjadi permainan-permainan di lapangan. Saya kira itu yang kemudian membuat apapun undang-undang yang sudah disiapkan, seperangkat aturan-aturan yang disiapkan ya, itu menjadi tidak efektif ya. Belum lagi kalau kemudian kendala-kendala yang lainnya. Misalkan apa? Misalkan adalah yang pertama, struktur kepemilikan korporasi kita itu semakin kompleks ya, seringkali kompleks. Artinya apa? Korporasi itu mereka melalui berbagai skema menggunakan special purpose vehicle misalkan ya, itu bisa membuat perusahaan-perusahaan cangkang perusahaan ini, dan akhirnya kita susah melacak ini sebenarnya perusahaannya siapa gitu. iya, Yang kita jumpai di lapangan seringkali hanya operator-operator saja, tapi iya, tidak pernah menyentuh siapa di balik dari korporasi itu ya, siapa sih pemiliknya gitu ya, beneficial ownernya siapa gitu. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga kalau kemudian dijumpai penyimpangan-penyimpangan di lapangan, yang kena itu hanya apa istilahnya itu kroco-kroconya saja gitu. Mhm. Hanya orang-orang kecilnya saja yang dia kadang nggak tahu juga gitu. Mhm. Karena sebenarnya yang merencanakan ekspansi, yang mengambil kebijakan, yang mengatakan udah gusur saja, udah tabrak saja, itu bukan dia, tapi ada the big boss di balik itu semua, dan itu yang seringkali tidak tersentuh oleh hukum karena kompleksitas ownership dari korporasi yang ada di Indonesia ini ya. Mungkin sudah cucunya atau buyutnya dan sebagainya dari apa namanya beneficial owner yang sesungguhnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah saya kira selalu kita selama ini bermasalah dengan data. Walaupun sudah ada one data, one map dan sebagainya, saya kira di lapangan banyak data-data spesial tadi tidak sinkron. Data yang dimiliki KLHK misalkan, data yang dimiliki oleh SDM, data yang dimiliki oleh ATR BPN, atau BIG dan sebagainya, termasuk pemerintah daerah, itu banyak yang tumpang tindih. Batas-batas kawasan hutan, batas-batas konsesi itu kerap berbeda-beda, sehingga
tidak aneh kalau kemudian ada tumpang tindih antara izin HGU ya, kemudian IUP pertambangan ya, kemudian izin-izin usaha yang lainnya. Nah, ini yang data yang saya dapatkan di Sumatera saja itu seluruh Sumatera ya, itu kurang lebih 1,2 juta hektar yang tumpang tindih tadi itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menurut saya minimnya environmental forensik ya. Artinya apa? Artinya Hmm. kegiatan-kegiatan seperti illegal logging ya, kemudian timber laundering ya. Jadi Bung Guslin tidak hanya pakaian yang bisa di laundering ya, tapi Ya, timber pun bisa di laundering gitu. ya, Beberapa ya, waktu ya. yang lalu ada berita yang menyatakan bahwa kayu ilegal di Indonesia bisa masuk pasar Eropa. Padahal pasar Hmm. Eropa itu pasar yang paling ketat terkait dengan kayu-kayu ilegal ya. Mereka sudah menggunakan anti deforestasi policy ya, UDR itu. Nah, tapi kayu dari Indonesia bisa masuk. Ini kan luar biasa. Berarti ada proses timber laundering yang demikian rapi, yang seolah-olah mengemas kayu itu yang ilegal menjadi legal dan Hmm. sampai masuk ke pasar pasar Eropa. Ini kan luar biasa. Berarti Indonesia, orang Indonesia cerdas-cerdas sebenarnya gitu, Ya. tapi cerdas untuk melakukan tindak kejahatan gitu. Nah ini juga apa namanya ketika forensik environmental forensik tadi lemah, kita kita jadi sulit menentukan apakah ini sebenarnya legal atau ilegal ya. Sehingga saya kira ini membutuhkan pemantauan yang real time yang lebih ketat ya, sehingga eh, sinkron antara data forensiknya dengan data-data yang ada di lapangannya. Nah, kemudian yang keempat saya kira juga PR kita adalah lemahnya eksekusi putusan-putusan ya, dan ada beberapa contoh kasus misalkan yang pernah menimpa namanya PT Merbobo Lawan Lestari itu, ada juga beberapa perusahaan yang sudah didenda, sudah divonis gitu ya, mengganti kerugian negara sekian triliun ya. Tapi uh, seringkali tidak tereksekusi ya. Bahkan yang tadi ya saya katakan PT Merbaulu itu dia didenda kurang lebih 16 triliun, tapi sampai hari ini belum tereksekusi itu. Nah, jadi ini menunjukkan hukum kita, penegakan hukum kita sangat sangat lemah. Jadi disitulah kemudian sebenarnya tadi banyaknya atau kompleksitas perizinan kita itu tidak diimbangi dengan proses penegakan hukum di lapangannya gitu. Yang itu yang saya kira Mas gapnya sangat sangat menganga ya, dan inilah yang kemudian menjadi celah bagi pelaku bisnis tadi itu korporasi untuk kemudian menjalankan tindakan-tindakan yang kemudian pada akhirnya berujung pada merugikan kepentingan publik yang saat ini juga tadi ya, kalau menurut saya apa yang banjir bandang yang terjadi hari ini ya pasti ada kontribusi dari proses-proses penyelewengan tadi dilakukan di lapangan ya, dari perizinannya dan seterusnya itu seperti itu. Begitu Bung Muslim. Ya, Bung. Eh, Kalau misalnya seperti tadi, misalnya nih, Bung Fajar, misalnya pada saat ini kemudian pemerintah melakukan penghentian sementara atau mungkin Ya. pencabutan izin operasi industri ekstraktif yang merupakan langkah, apakah ini kalau kita bisa melihat ini merupakan langkah yang memadai atau mungkin diperlukan mekanisme penertiban yang lebih komprehensif Hmm. mungkin untuk memastikan Ya. kepatuhan dan akuntabilitas yang diinginkan tadi, Bung Fajar? Ya, ya ini barusan tadi sore kita mendengar ya, KLH itu akan mensuspend tiga ini ya perusahaan ya, ada PT PN3, kemudian Aginco Resources, sebuah perusahaan tambang emas di di Tapanuli, Tapanuli Tengah dan Selatan ya. Kemudian satu lagi adalah North Sumatra Hydroelectric Powers ya. Itu tiga perusahaan yang tadi sore barusan disuspend oleh Kementerian KLHK ya. Tapi kalau mau jujur ya, dugaan saya kalau benar-benar mau jujur maka yang pasti akan banyak bos-bosnya yang kena gitu ya. Tapi saya meragukan gitu ya. Tapi oke lah. Kalau kembali kepada tadi, bagaimana ini kira-kira dampaknya? Menurut saya izin usaha itu kalau sebenarnya kalau dalam tata kelola lingkungan hidup itu harusnya merupakan alat pencegahan ya, alat untuk merupakan instrumen preventif atau preventif instrumen. Tapi yang terjadi hari ini eh, instrumen-instrumen itu, pengawasan itu lebih cenderung menurut saya itu lebih sifatnya administratif, bukan sebuah risk based permitting tadi itu ya, bukan Hmm. instrumen untuk mencegah, tapi dimaknai sebagai sebuah
izin untuk memulai usaha, bukan sebuah mekanisme atau alat yang kemudian digunakan untuk mencegah adanya potensi-potensi kerusakan ya, baik kerusakan sosioekologis sebenarnya gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya kalau hanya dihentikan sementara dan sebagainya itu sebenarnya tidak akan banyak membantu ya, karena sesungguhnya kerusakan ini sudah menurut saya sudah cukup sistemik ya. Mm. Itu tidak hanya 1-2 tahun belakangan ini. Saya kira kalau kita tarik ke belakang rentangnya ya mulai zaman Orde Baru ya, bagaimana kemudian hak-hak pengusaha nitan itu diobral sedemikian rupa ya, kemudian setelah itu di zaman reformasi ganti kemudian perizinan perkebunan ya luar biasa ya, kemudian zaman Jokowi tentang infrastruktur ya, yang itu semua berujung pada penghancuran ekologis yang sangat masif itu, yang sampai hari ini mungkin saya kira kita perlu effort yang sangat besar. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah sesungguhnya adalah akumulasi dari sebuah produk-produk kebijakan yang telah diproduksi pada masa-masa yang lampau, dan hari ini kita menuai salah satu dampaknya dari apa yang dilakukan dari kebijakan-kebijakan di masa lampau, sehingga memang kalau kita ini maka harus berangkat dari root cause-nya ya, tidak sekedar kemudian kita hentikan ya sementara apalagi gitu ya, kemudian akan selesai masalahnya, karena masalahnya sudah semakin sedemikian kompleks, belum lagi kemudian kelindahan antara korporasi ya, yang korporasi di hari ini ya pandangannya masih sangat sempit, yaitu adalah bagaimana memproduksi profit yang semaksimal mungkin ya, dari sumber daya alam yang ada di Indonesia ini ya, sementara dia tidak pernah memikirkan dengan sangat serius bagaimana kemudian environmental justice dan social justice itu bagi masyarakat terutama yang mungkin ada di wilayah operasional atau masyarakat Indonesia secara luas. Jadi memang ya menurut saya tantangannya cukup besar ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang soliditas koordinasi antara pusat dan daerah ya. Kemudian tadi perizinan dan sebagai dimaknai sebagai sebuah proses administratif ya, tidak masuk pada substansi yang sangat kuat ya. Kemudian juga tidak dikaitkan juga, kalau kita namanya bisnis kan pasti butuh pembiayaan ya. Yeah. Nah, banyak pembiayaan itu tidak dikaitkan lagi dengan atau belum dikaitkan dengan risiko sosioekologis dari sebuah bisnis itu, sehingga itulah yang kemudian semakin membuat tindakan-tindakan korporasi di lapangan itu membuat kerusakan sangat sangat masif gitu, Bung Gustin. Iya, sebelum ke Ustadz Ismail, satu pertanyaan lagi di sesi ini. Ya. Bung Fajar, kalau seperti itu, apakah kita harus memberikan memperlakukan nih kewajiban terhadap para perusahaan-perusahaan besar tadi itu untuk melakukan semacam membayar pemulihan biaya ekologis misalnya, atau mungkin kita minta mereka untuk bertanggung jawab atas banjir yang terjadi dan melakukan pemulihan sendiri atas ekologis yang sudah rusak seperti itu, sebagai tanggung jawab moral dan hukum atas banjir bandang yang terjadi di sana. Apakah bisa seperti itu, Bung Fajar? Ya sebenarnya banyak di negara-negara yang lain yaitu mereka sudah membuat skema yang kurang lebih seperti itu ya. Misalkan di Uni Eropa itu ada biodiversity offsetting ya, di China itu ada namanya ecological recline compensation ya, di Australia itu ada environmental bonding. Mungkin kita agak mirip-mirip, tapi mungkin walaupun mungkin berbeda, bisa jadi berbeda ya. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah di satu sisi memang dalam konteks ini korporasi sudah masuk sangat jauh sekali ya. Mereka menikmati keistimewaan di Indonesia ini, mereka bisa mendapatkan konsesi ratusan ribu hektar ya. Yang memang itu diizinkan oleh negara. Nah, ini saya kira sebenarnya yang mungkin perlu dibenahi dulu adalah polisinya sebenarnya gitu. Tapi oke lah, tapi kita misalkan apakah kemudian kalau dengan kondisi sekarang itu bagaimana kalau kemudian ditetapkan ya biaya pemulihan gitu ya, biaya pemulihan. Setahu saya itu yang di Indonesia itu yang dikenai seperti itu hanya perusahaan tambang ya. Mereka ada namanya jaminan reklamasi tambang. Tapi itu sekali lagi reklamasi yang dimaksud itu adalah reklamasi fisik saja ya, reklamasi untuk lingkungan saja, dan itu pun seringkali
apa ya, mungkin masih kurang memuaskan sebenarnya kalau di lapangan ya. Belum kalau kita tarik lebih jauh lagi, bagaimana dengan pemulihan aspek sosial ekonominya. Ketika masyarakat apa namanya ditinggalkan, ketika masyarakat apa yang sudah hidup di sekitar apa operasional perusahaan tadi ya, tidak hanya mungkin tambang tapi juga perusahaan perkebunan dan seterusnya, HTI atau HPH ya, kemudian perusahaan energi ya, maka pernahkah dipikirkan bagaimana dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang ada di situ? Bagaimana pendapatan mereka, livelihood mereka, penghidupan mereka? Pernah nggak terpikir kemudian kalau perusahaan gagal, adakah denda untuk dari apa yang dikenakan pada perusahaan itu untuk bisa memulihkan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat di situ? Saya kira ini belum terpikirkan juga oleh para pembuat kebijakan di negeri ini ya. Walaupun sebenarnya ya itu bukan hanya isu etika ya, tapi itu sebenarnya juga bisa masuk ke ranah hukum maupun ekonomi publik sebenarnya. Jadi tadi walaupun tadi instrumen-instrumen tadi cukup lumayan kompleks ya, tapi saya kira belum masif atau belum mencukupi kalau aturan-aturan mengenai tadi bagaimana menerapkan, misalkan tadi sebutannya adalah katakanlah mungkin ecological compensation gitu ya, atau apapun namanya yang itu sebenarnya adalah untuk mengganti kerusakan-kerusakan atau potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan korporasi tadi itu kepada tadi aspek tidak hanya ekologis lingkungannya, tapi juga sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar situ. Dan kalaupun itu ada, saya kira itu apa namanya harusnya bisa menjadi salah satu ini ya, salah satu uh, skema mungkin yang akan bisa membuat itu bisa lebih inilah ya, bisa lebih prudent gitu ya. Bagaimana perusahaan tambang itu harus lebih berhati-hati. Tapi lagi-lagi adalah kita menghadapi seberapa mampu kita menegakkan aturan itu. Apalah gunanya aturan sudah apa kita perketat, tapi sebenarnya semua bisa dinego gitu. Itu masalahnya gitu ya. Karena Ya. tadi apa namanya persekongkolan antara kalau bahasa ininya adalah peng-peng gitu loh, antara Hmm. pengusaha dengan penguasa gitu. Nah ini kalau Hmm. itu masih tetap berjalan, maka apapun aturannya saya kira tidak akan berdampak signifikan. Dan itu yang saya kira kalau ditarik kembali maka sesungguhnya negara lah yang harusnya membuat aturan yang lebih lebih apa inklusif ya, tidak hanya mengutamakan korporasi, tapi sesungguhnya bagaimana keadilan sosial ya bagi seluruh masyarakat Indonesia ini bisa diwujudkan, termasuk adalah keadilan di dalam mengelola dan mendapatkan manfaat dari kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah ini, baik tambang, baik perkebunan atau kehutanan dan seterusnya. Saya kira poinnya di situ.